Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 18329023, jurusan Pendidikan Keagamaan Islam, Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan acara rutin kita, yaitu acara cerming, ceramah mingguan pada hari ini. Sholawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mari sama-sama kita lafazkan: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema, adab bertamu dan memuliakan tamu. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa bagi siapa yang ingin memiliki umur panjang dan bagi siapa yang ingin memiliki rezeki yang banyak, maka jalanilah bersilaturahmi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tema tentang adab bertamu dan juga memuliakan tamu. Di dalam hadis Rasulullah SAW telah dijelaskan, barang siapa yang ingin memiliki umur panjang dan dipermudah rezekinya, maka jalinlah silaturahmi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana saja cara adab bertamu dan juga memuliakan tamu. Bertamu adalah sesuatu kebiasaan yang kita jalani, yang disebut dengan bersilaturahim. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari bertamu atau menjalin silaturahim ini adalah untuk mempererat persaudaraan kita. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka akan dijauhkan surga Allah darinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin bertamu ke rumah teman kita, ke rumah sahabat kita, ke rumah kerabat kita, maka kita harus memiliki adab. Terlebih dahulu kita mengetuk pintu agar kita bisa mengetahui apakah ada orang di rumah. Ada orang bertamu ke rumah. Bertamunya gimana? Seperti ini. Dia mengetok pintu lebih dari 3 kali. Seluruh jendela rumah tersebut dia intipi. Lah, sekarang maksudnya mau bertamu atau mau menggrebek, Pak? Nah, di dalam Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya adab bertamu yang benar. Di antaranya terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulul
buyutan ghaira buyutikum. Janganlah sesekali kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu, hatta sebelum tastanisu meminta izin, wa tusallimu dan mengucap salam ala ahliha kepada penghuninya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bertamu, kita tidak boleh sembarangan. Kita juga harus memiliki adab, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah An-Nur tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah belajar tutorial mengetuk pintu yang sunnah. Ketika kita bertamu, kita mengetuk pintu, Assalamualaikum, itu. Maka kita jangan menghadap ke pintu, namun kita berbalik, seolah-olah pintu tersebut berada di samping kita atau di belakang kita. Kenapa demikian? Karena ditakutkan ketika si pemilik rumah yang membuka pintu itu adalah seorang wanita, dia mengira bahwa yang datang itu adalah suaminya. Karena dia kira suaminya yang datang, maka dia membukakan pintu tersebut dengan keadaan tidak siap. Maka kita tidak perlu melihat auratnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, begitu mulianya, begitu indahnya Islam, sampai dengan tata cara itu pun diberikan kepada kita, dicontohkan kepada kita, diajarkan kepada kita. Ketika kita bertamu ke rumah teman, ke rumah kerabat, ke rumah keluarga, maka kita harus pandai memilih waktu yang tepat. Jangan kita datang di waktu yang tidak tepat. Contohnya saat itu jam istirahat maupun saat orang itu bekerja, maka kita harus memilih waktu yang tepat. Kecuali itu adalah sudah mendesak waktunya. Kemudian dianjurkan kepada kita untuk membawa hadiah ketika kita bertamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita karunia, nikmat. Ketika kita masuk bertamu ke rumah saudara kita, kita bawakan hadiah. Sabda Rasulullah SAW, maka seringlah kalian bertukar hadiah, karena dengan itu kalian akan saling mencintai. Begitu kata Rasulullah SAW. Maka ketika kita mau bertamu nih, kita belikan dia hadiah. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai, kita disuruh masuk, izin, kita disuruh duduk. Maka kita harus duduk di tempat yang telah disediakan oleh tuan rumah tersebut. Setelah kita duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh tuan rumah tadi, maka kita menjaga pandangan kita agar tidak terjadi sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku mengetahui apa yang ada di matamu, dan aku mengetahui apa yang tersimpan di dalam dadamu. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tuan rumah menghidangkan makanan, maka cicipilah makanan itu. Dan ketika kamu sedang melaksanakan puasa, maka bicaralah
marah kepada tuan rumah, minta izin kepadanya untuk tidak memakan makanan tersebut. Itulah adab bertamu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 27 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulul buyuta ghaira buyutikum hatta nastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kita diajarkan beradab, dan bukan hanya kita yang bertamu saja yang beradab, Bapak Ibu. Kita sebagai penerima tamu juga harus memiliki adab. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, apakah ibu-ibu di sini suka bertamu atau menerima tamu? Nah ya, tentunya kedua-duanya ya. Oke. Kita sebagai pemilik rumah juga harus memuliakan tamu kita yang datang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang memuliakan tamu ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyukrim dha'ifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka niscaya hendaklah kamu memuliakan tamu. Nabi juga mengatakan sebuah hadis yang artinya, ketika kita melaksanakan sebuah amalan ini, maka niscaya Allah akan menyempurnakan keimanan kita. Nah, hal tersebut terdapat di dalam sabda Nabi tadi, yaitu man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim dha'ifa, maka hendaklah kamu memuliakan tamu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, Islam itu sangat luar biasa, Masya Allah. Karena dengan memuliakan tamu, memuliakan tetangga kita saja, kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menerima tamu, bagaimana caranya kita memuliakan tamu, bagaimana caranya kita menghormati tamu kita. Semuanya telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita menerima tamu, wahidan kana au muta'addidan, baik itu tamunya satu orang maupun muta'addidan, banyak orang, baik tamu kita itu satu orang maupun lebih dari satu orang, kita tetap harus memuliakan, kita harus menghormati, kita harus melayani tamu kita tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ta'ala. Ketika tamu yang datang ganian au fakiran, maupun itu orang kaya, au fakiran atau orang miskin, maka kedua-duanya harus kita layani, kita muliakan. Jangan sampai kita membeda-bedakan di antara keduanya. Mau itu orangnya berpangkat yang datang ke rumah, mau itu orang berpendidikan yang datang ke rumah untuk bertamu, kita sambut, kita layani dengan baik. Nah, ketika yang datang adalah orang miskin, orang yang ingin meminta bantuan, malah kita usir saja. Jangan seperti itu. Itu adalah perbuatan yang salah. Jadi Bapak Ibu, meskipun yang datang itu orang kaya, orang miskin, orang yang berpendidikan, orang yang berkedudukan, kita harus menyamaratakannya. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antaranya, Bapak Ibu. Karena tamu yang datang ke rumah itu sudah membawa rezekinya dan meninggalkan ampunan bagi penghuni rumah. Nah, nanti ada yang tamu datang ke rumah, dia tidak akan mengurangi rezeki kita, Bapak Ibu, saudara sekalian. Dia sudah membawa rezekinya. Misalnya ada tamu yang datang ke rumah, kita suguhkan makanan, kita suguhkan minuman kepada mereka. Itu sudah menjadi rezeki mereka, Bapak Ibu, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika kita menerima tamu, tamunya datang banyak nih nanti kan, kita tidak usah risau, kita tidak usah takut rezeki kita akan berkurang, Bapak Ibu. Kita bayangkan saja, Bapak Ibu, kalau ketika tamu datang, kita jamu dengan baik, kita layani dengan baik, kita hormati dengan baik, kita muliakan, itu sudah sama ukurannya dengan keimanan. Masya Allah. Allahu Akbar. Ketika kita senang didatangi oleh tamu, kita senang berkunjung dan bertamu ke rumah orang, itu tidak mengapa, asal kita mengetahui bagaimana adab-adabnya. Salah satu anjuran di dalam Islam ialah memuliakan tamu tersebut, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia tidak memiliki tamu di rumahnya, dia tidak memiliki teman makan, maka dia akan pergi ke pasar. Dia mencari siapa saja yang mau makan bersama dia, Bapak Ibu. Sungguh mulia. Dengan kita memberi seteguk air saja kepada tamu kita, Masya Allah dahsyatnya pahalanya, Bapak Ibu. Apalagi itu cuma tadi seteguk air, apalagi kita memberi dia makan, memberi makanan yang paling enak, seperti itu. Nah, kewajiban menjamu tamu adalah selama 3 hari, Bapak Ibu. Kalau lewat dari 3 hari, itu sudah termasuk sedekah kepada mereka. Maka bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, adab bertamu dan memuliakan tamu tadi yang sudah dijelaskan, marilah kita praktekkan
ketika kita ingin bertamu ke rumah teman atau bertamu kemana saja kita pergi, kita memuliakan tamu bagaimana. Nah, nanti sepulang mengaji, besok kalau kita mau pergi, ya marilah kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, kesimpulan dari adab bagaimana bertamu, adab memuliakan tamu tadi sudah jelas disampaikan bahwa marilah kita berlomba-lomba, marilah kita sama-sama memuliakan tamu kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan tamu kita ya Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian. Untuk itu, marilah semua kita yang ada di sini mempraktekkan bagaimana caranya bertamu tadi, bagaimana cara melayani tamu tadi. Insya Allah, ketika kita memuliakan tamu-tamu kita yang datang ke rumah, maka niscaya Allah akan membalasnya dengan pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan cukup sekianlah ceramah pada malam hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai penceramah tadi, apabila ada kesalahan atau pengucapan saya yang salah, saya minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah.